Saya ini sampah loh. Sedikit saya perlihatkan ya. Tangan saya ini sampah. Lihat. Tidak ada di antara kita yang seburuk saya. Bagi saya buruk. Tapi saya yang buruk ini bisa Allah tolong. Saya backgroundnya dulu adalah seorang penginjil, seorang yang aktif di gereja, yang dulu berjalannya dari gereja ke gereja. Hari ini Allah rubah minal masjid ilal masjid. Maka kami yang tidak mengenal Islam menganggap Islam adalah agama yang merusak bumi. Maka kami menganggap ini benar-benar agama yang sesat. Ini benar-benar agama yang merusak. Ditambah lagi waktu itu saya benci dengan azan. Kenapa benci dengan azan? Azan itu bagi saya dulu mengganggu waktu kami beristirahat. Maka kalau azan, waktu itu saya cepat-cepat menyalakan musik. Saya putar musik sekencang-kencangnya. Saya tidak suka dengar. Dan saya marah-marah di rumah. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sedikit saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Anugrah Ong. Saya berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ong itu marga dari ayah saya. Jadi ayah saya berdarah Chinese bercampur dengan Dayak Kalimantan Tengah. Dan background saya bukan dari Muslim. Mungkin berbeda dari sebagian besar kita yang sejak kecil sudah Allah muliakan dengan agama Islam. Saya backgroundnya dulu adalah seorang penginjil, seorang yang aktif di gereja, yang dulu berjalannya dari gereja ke gereja. Hari ini Allah rubah minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Bagi saya ini adalah kesyukuran besar bagi saya. Bagi saya ini rezeki besar. Allah menolong saya, menyelamatkan saya. Bukan karena saya hebat, tapi karena kasih sayangnya Allah terlalu besar. Saya dulu aktivis gereja yang memiliki jabatan di gereja. Karena punya jabatan, maka saya mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti tempat tinggal, kendaraan operasional, insentif bulanan, dan juga catering makan setiap hari. Jadi secara ekonomi, kehidupan saya dulu sudah cukup. Dan di saat itu, saya merasa bahwa agama saya adalah agama yang paling baik. Sedangkan agama Islam adalah agama yang tidak baik. Bukan lagi saya menyebut kurang baik, tetapi bagi saya Islam itu tidak baik. Kenapa dulu saya menganggap Islam tidak baik? Karena saat itu saya melihat gambaran, image Islam dari banyaknya berita, dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam, tetapi ternyata mereka berperilaku tidak seperti Islam yang diajarkan Rasulullah. Maka kami yang tidak mengenal Islam melihat Islam sebagai agama yang anarkis, agama yang keras, agama yang suka melakukan pengerusakan, agama yang suka membunuh orang. Saat itu bahkan sampai sekarang ada oknum-oknum yang kalau mereka berkumpul, kalau mereka berteriak Allahu Akbar, biasanya ada pagar yang rusak, biasanya ada fasilitas umum yang rusak. Maka kami yang tidak mengenal Islam melihat yang seperti itu, Allahu Akbar, rusak lagi. Allahu Akbar, ada jalan yang ada ban yang dibakar-bakar di jalan. Ini agama apa ini? Tambah lagi berita di saat itu, bom bunuh diri, terorisme. Maka kami yang tidak mengenal Islam menganggap Islam adalah agama yang merusak bumi. Bakar-bakar ban itu kan merusak atmosfer, merusak alam, membuat kemacetan, mengganggu siklus kehidupan. Fasilitas umum dibangun dengan baik, datang sekelompok orang berteriak Allahu Akbar, rusak lagi yang baru dibangun, rusak lagi taman, rusak lagi fasilitas-fasilitas. Maka kami menganggap ini benar-benar agama yang sesat, ini benar-benar agama yang merusak.
Ditambah lagi waktu itu saya benci dengan azan. Kenapa benci dengan azan? Azan itu bagi saya dulu mengganggu waktu kami beristirahat. Kami masih tidur, apalagi waktu subuh, masih peluk bantal, masih pakai selimut. Karena tinggal tidak jauh dari masjid, terdengarlah murotal Al-Quran. Begitu pula di waktu siang, di waktu sore, kami lagi asik nonton, berkumandang lagi azan, tidak kedengaran lagi suara televisi. Maka kalau azan, waktu itu saya cepat-cepat menyalakan musik. Saya putar musik sekencang-kencangnya, saya tidak suka dengar. Dan saya marah-marah di rumah. Saya tidak suka dengan Nabi Muhammad. Karena bagi saya Nabi Muhammad tidak cocok menjadi Nabi. Karena masa ada seorang Nabi istrinya banyak? Masa Nabi menikahi wanita di bawah umur? Apakah itu tidak melanggar HAM? Menurut saya dulu. Sekarang saja kalau ada bapak-bapak ini yang banyak istrinya, kira-kira bagaimana menurut ibu-ibu? Nah, sebagian besar ibu-ibu mungkin tidak setuju. Nah, tapi harus setuju karena itu syariat. Tapi malam ini saya tidak mau bahas panjang lebar tentang itu, karena bukan itu materinya malam ini. Malam ini saya mau bahas Quran aja, mau cerita sedikit tentang kehidupan saya dan bagaimana mujizat Al-Quran. Maka ketika melihat Rasulullah seperti itu, kami merasa ini bukan Nabi. Yang lebih cocok menjadi Nabi dan Tuhan adalah Yesus. Karena dia tidak menikahi anak di bawah umur, dia tidak mengajarkan melakukan pengerusakan. Tidak ada saya melihat orang yang keluar di jalan kemudian berteriak haleluya, kemudian rusak fasilitas. Ya kan? Yang ada apa? Allahu Akbar. Nah, maka hari ini saya ada di posisi yang tidak setuju dengan oknum-oknum yang bersikap seperti ini. Apalagi sekarang bulan Ramadan, ada oknum yang jalan ke warung-warung makan untuk memaksa menutup warung makan dengan alasan tolong hargai kami yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Saya pribadi sejak ngaji dari para guru belum pernah menemukan kisah Rasulullah beribadah menyusahkan orang lain. Bahkan yang saya temukan di saat Rasulullah itu puasa, sahabat tidak tahu kalau beliau sedang puasa. Kalau kita berbeda, kita tidak puasa, suruh dihargai. Kalau kita berpuasa, orang harus tutup jualannya. Padahal itu kan ujian bagi kita. Kita harus pikir, kalau kita menutup usaha mereka, warung makan mereka, bagaimana biaya kehidupan mereka? Mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya beban tanggung jawab. Boleh, saya setuju kalau ditutup, tapi kita harus siapkan tunjangan. Berikan misalnya uang 20 juta, tutup warungnya selama sebulan, saya setuju. Tapi kalau hanya menutup tanpa memberikan solusi, saya ada di pihak yang tidak setuju. Dan memang kita tidak harus sama. Perbedaan itu adalah rahmat. Tapi alangkah baiknya kita melihat betul-betul bagaimana keindahan Rasulullah. Karena kalau kita menampilkan sisi keras Islam, akan semakin banyak orang yang mengalami Islamfobia. Seperti yang saya alami dulu. Singkat cerita, karena saya merasa agama saya paling benar, saya mengajak teman-teman saya yang muslim ataupun yang saya tidak kenal untuk saya selamatkan pindah agama. Bahasa kami dulu itu domba-domba yang hilang. Maka domba yang hilang ini ingin saya selamatkan, ingin saya ajak pindah ke agama yang menurut saya penuh dengan kasih sayang, tidak ada tindakan-tindakan pengerusakan. Di proses saya mengajak, sering berdebat, sering berdiskusi, saya pikir saya perlu banyak tahu tentang Islam. Terutama saya perlu tahu tentang kelemahan-kelemahan Islam. Maka saat itu saya berniat untuk mempelajari Al-Quran, membandingkan antara Nabi Isa dengan Yesus. Jadi Nabi Isa dalam versi Al-Quran dan Yesus dalam versi Injil. Maka saat itu saya mendownload aplikasi Al-Quran. Ada terjemahnya, saya baca. Saya mulai membaca Al-Quran dari surah Maryam. Saya mencari kisah Nabi Isa. Saya bandingkan dengan Injil. Jadi di sebelah kanan saya Injil, di sebelah kiri handphone, buka Quran. Ternyata proses itu butuh waktu yang panjang. Setelah saya baca surah Maryam, saya ketagihan untuk membaca surah-surah yang lain. Akhirnya terus membaca, kurang lebih memakan waktu hampir 2 tahun. Dalam kurun waktu belajar ini, Maha besar Allah, saya tidak menemukan kelemahan Al-Quran. Malah Allah menunjukkan kebenaran Al-Quran
dan sedikit demi sedikit memperlihatkan kelemahan dari agama saya yang lama. Akhirnya saya baca satu ayat, yang ayat ini sudah saya hafal sejak dulu ketika saya belum masuk Islam. Ayatnya mengatakan, Yesus mengatakan dalam Injil bahwa dia datang ke bumi diutus oleh Bapaknya. Siapa Bapaknya? Di agama yang lama disebut Allah Bapa, di agama Islam disebut Allah. Penulisannya sama dalam bahasa Indonesia, tapi pelafasan pengucapannya yang berbeda. Dan kalau di agama yang lama ditambahi kata Bapa di belakang. Kenapa ditambahi kata Bapa? Mereka melogikakan bahwa karena Yesus ini lahir tanpa seorang ayah, maka ayahnya adalah Tuhan, ayahnya adalah Allah. Nah, ini kan kisah sama juga di Islam, bahwa Nabi Isa itu lahir tanpa ayah biologis. Tapi di Islam kita tidak menisbatkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, tapi kita mengatakan dia sebagai utusan, dia Rasul, dia Nabi, dia bukan anak secara biologis. Nah, di agama sebelah itu diumpamakan sebagai anak, makanya ayahnya disebut Allah Bapa. Dulu saya membaca ayat ini, memahami bahwa Yesus itu tetaplah Tuhan. Seperti saya sering melogikakan ini. Misalnya apa ya? Ya mimbar inilah. Kita semua lihat mimbar ini kayu. Tapi saat hijab saya belum dibuka oleh Allah, saya melihat mimbar ini plastik. Ini, mata saya memandang ini plastik. Maka berdebatlah kita, berdebatlah antara non-muslim dengan yang muslim. Yang satu mengatakan ini kayu, yang satu mengatakan bukan, ini plastik. Makanya kalau kita lihat perdebatan antara non-muslim dengan Islam, itu tidak akan ada ujungnya. Ujungnya nanti berkelahi. Kenapa? Yang satu masih terhijab. Tidak bisa kita memahamkan orang kecuali Allah yang memahamkan dia. Itu pengalaman saya. Saya menghafal ayat itu, saya sering menyampaikan ayat itu, tapi tetap saja saya mengatakan Yesus itu Tuhan. Sampai di proses belajar itu, tiba-tiba saya tersadar, kenapa saya mengatakan Yesus ini Tuhan? Padahal dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah utusan, dia diutus oleh Bapaknya. Maka kalau dia diutus, berarti dia bukan Tuhan. Tuhanlah yang mengutus dia, yaitu yang disebut oleh Allah. Tiba-tiba saja saya tersadar seperti itu, tanpa ada yang menjelaskan tafsir, tanpa ada yang memberikan ceramah, tanpa ada yang memberikan kultum. Maka bagi saya itulah proses hidayah, itulah hijab yang Allah buka. Tiba-tiba saya tersadar bahwa ternyata mimbar ini kayu, bukan plastik. Tapi kalau ada orang yang mencoba memaksa memahamkan saya, tidak akan bisa. Kenapa tidak akan bisa? Yang membuka hijab ini bukan dia. Yang bisa membuka hijab itu cuma Allah. Itu terjadi pada Rasulullah. Rasulullah berusaha untuk mengajak pamannya masuk Islam, tetapi tidak bisa. Rasulullah adalah pendakwah terbaik. Rasulullah adalah sumber segala dalil, tapi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Apalagi kita yang hari ini dosanya banyak, pengetahuannya sedikit. Makanya saya salah satu orang yang malas berdebat persoalan beda agama, malas mencari persoalan dengan agama-agama lain. Karena percuma, kita berdebat seperti apa juga, hijab itu milik Allah. Yang ada kita hanya merusak hubungan dan memperlihatkan sisi Islam yang tidak baik. Padahal Islam itu baik, tapi kita yang membawa nama Islam, memperlihatkan Islam dengan gambaran yang tidak baik. Akhirnya muncullah Islamfobia. Orang takut dengan Islam, orang menganggap Islam radikal, orang menganggap Islam intoleran. Saya sampai hari ini sudah kurang lebih 5 tahun menjadi muslim. Saya heran kalau melihat umat Islam itu lihat orang Kristen kayak aneh gitu. Itu orang Kristen, itu gereja. Sementara kami waktu Kristen dulu kalau lihat orang Islam biasa-biasa saja. Yang kami lihat luar biasa itu kalau ada yang pakai gamis, pakai surban, janggutnya panjang, terus bawa tas, itu baru kami lihat luar biasa. Luar biasanya apa? Kami khawatir dalam tasnya bawa bom. Makanya dulu kalau saya ke swalayan belanja, terus saya lihat ada yang masuk pakai baju begini, pakai gamis, pakai surban, janggutnya panjang, terus bawa tas, saya keluar. Saya ajak istri saya, ayo kita keluar, kita belanja di swalayan lain. Kenapa?
bagaimana kalau ini orang tiba-tiba meledak di dalam? Lebih bagus kita belanja di tempat lain. Nah, maka hari ini tugas kita yang sudah Islam untuk memperlihatkan keindahan Islam, memperlihatkan kasih sayang Islam, memperlihatkan gambaran kasih sayang Allah dan Rasulnya. Selama saya mempelajari Al-Quran, Asmaul Husna tentang Ar-Rahman Ar-Rahim itulah adalah Asmaul Husna yang paling banyak diulang dalam Al-Quran dibanding dengan Asmaul Husna yang lain. Dan Allah sering memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi hari ini kita memperkenalkan Islam dengan Allahu Akbar, bakar, ya kan, bongkar, tutup, boikot. Boleh boikot. Untuk Israel sekarang kita boikot. Tapi untuk sesama kita nih di sini, jangan sekeras itu. Ada sisi lembut yang bisa kita tampilkan. Kecuali memang hal-hal yang harus kita gunakan ketegasan. Boleh kita tegas pada tempatnya. Tapi jangan sedikit-sedikit Allahu Akbar, rusak lagi. Allahu Akbar, rusak lagi. Apalagi kalau sesama Islam, Allahu Akbar. Yang sebelah sini Allahu Akbar, yang sebelah sini Allahu Akbar. Bagaimana? Siapa yang mau dibela kalau begini? Sebelah sini teriak Allahu Akbar. Di Palu terjadi perang antar kampung. Sebelah sini teriak, di kampung sini teriak Allahu Akbar, bawa parang, bawa busur, bawa samurai. Sebelah sini teriak juga Allahu Akbar, bawa parang, bawa busur, bawa sama. Akhirnya Kapolda itu bingung. Ini Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Kami polisi mau bagaimana? Kami juga Islam, maka polisinya ikut juga Allahu Akbar. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana? Nah, kita kembali ke cerita yang tadi. Akhirnya singkat cerita, saya mulai menyadari bahwa ternyata apa yang diajarkan oleh Nabi Isa itu adalah beriman kepada Allah. Sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam versi Injil. Mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Hanya saja ajaran ini kemudian dirusak oleh sekelompok manusia di abad ketiga setelah tidak adanya Yesus atau Nabi Isa. Bersepakatlah sekelompok orang untuk membuat doktrin tentang keimanan yang disebut dengan doktrin Tritunggal, bahwa Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus itu satu. Kemudian itu disebarkan sampai hari ini. Nah, maka saat itu ketika saya sudah sadar bahwa oke, saya beriman tidak ada Tuhan selain Allah, tapi saya belum beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa belum beriman kepada Nabi Muhammad? Saya tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Kami di agama yang lama sama sekali tidak pernah membahas tentang Nabi Muhammad. Maka saat itu saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Karena pegangan saya masih Injil. Al-Quran hanya saya jadikan sebagai referensi. Saya menyebut diri saya waktu itu pengikut Yesus, orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti jalannya Yesus. Di Injil disebut namanya pengikut Yesus. Dalam Al-Quran ada juga disebut Hawariyun, kelompok Hawariyun pengikut Nabi Isa di zaman Nabi Isa. Saya menempatkan diri saya di situ. Ternyata berjalannya waktu, saya mulai berpikir, kalau saya ada di kelompok ini, siapa teman-teman saya yang sama-sama berpaham seperti ini? Ternyata tidak ada. Saya mencari di mana rumah tempat saya beribadah, ternyata tidak ada. Maka saya pikir sepertinya saya sesat kalau begini, karena saya sendirian. Maka saya pikir saya harus belajar tentang Nabi Muhammad. Saya harus cari tahu siapa Nabi Muhammad ini, apa yang dia ajarkan. Masya Allah, Allah memudahkan proses belajar itu. Di saat yang bersamaan ada seorang Habib dari Jawa, dari Jember, datang ke kota Palu. Saya dapat informasi ada ulama Muslim datang ke kota Palu. Singkat cerita, saya mencari akses untuk bisa bertemu dengan beliau. Akhirnya saya tahu beliau menginap di mana, tinggal di mana. Saya datang ke tempat beliau menginap. Beliau ramah. Akhirnya saya datang ke tempat beliau setiap hari. Setiap malam jam 8, jam 9 saya datang ke tempat beliau menginap, berdiskusi, bertanya, Habib tolong jelaskan saya tentang Islam, Habib tolong jelaskan saya tentang Rasulullah. Kenapa yang disebut Nabi ini istrinya banyak? Kenapa yang disebut Nabi ini menikahi anak di bawah umur, melakukan pelecehan seksual? Untung Habib ini sabar, karena saya bertanya dengan bahasa yang bagi saya sekarang, bahasa itu sangat tidak sopan. Untung beliau sabar. Dan proses itu juga tidak sebentar, 1 minggu. 1 minggu beliau tidak pernah tidur malam selama beliau di Palu.
Karena selama 1 minggu saya datang ke tempat beliau menginap dari malam sampai subuh. Nanti azan baru saya pulang. Azan subuh beliau mau sholat, beliau bilang boleh saya sholat subuh dulu. Kalau begitu saya pulang aja. Besok saya datang lagi. Seminggu seperti itu. Akhirnya beliau pulang ke Jawa. Saya sudah mulai menemukan gambaran Nabi Muhammad. Tapi belum kuat keyakinan itu. Mesti belajar lagi. Saya gali lagi sejarah. Saya cari kitab-kitab sejarah. Saya baca kitab sirah. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad ternyata sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Bahwa kedua nabi ini sama-sama mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Hanya saja Nabi Muhammad menyempurnakan syariat ibadah yang belum sempat disempurnakan oleh Nabi Isa. Karena terjadi masalah, sebagian orang menganggap beliau adalah Tuhan. Maka syariat itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Saat itu saya sudah mulai mau beriman. Saya mulai meyakini, kalau begini apa yang diajarkan sama, kalau begitu saya mau ikut Nabi Muhammad, saya mau masuk Islam. Singkat cerita, akhirnya saya memutuskan ingin masuk Islam. Mau masuk Islam, akhirnya saya mengajak istri saya masuk Islam. Begitu saya mengajak istri saya tidak mau. Padahal istri saya itu berasal dari keluarga besar Islam. Istri saya itu berdarah Arab. Berdarah Arab yang murtad. Murtadnya bukan karena saya. Ini kalau saya cerita sampai di sini kan, mata itu memandang, wah ini pelaku pemurtadannya. Murtadnya bukan karena saya. Sebelum kami menikah dia sudah murtad. Bayangkan ada anak berdarah Arab murtad. Nauzubillah. Kenapa murtad? Masih cukup dah waktu. Terus jangan sampai jam 10 boleh ya. Istri saya itu murtad karena waktu dia Islam, dia melihat, merasakan gambaran Islam yang tidak baik. Dia anak muda yang juga punya masalah, yang punya problem kehidupan, sewajarnya seperti anak muda. Tapi ketika dia punya masalah, dia datang ke masjid, dia sholat, dia bergabung dengan majelis ta'lim, ternyata tidak ada yang peduli dengan dia. Tidak ada yang pernah bertanya, sepertinya kamu punya masalah, ada masalah apa? Apakah butuh bantuan? Dia merasa orang Islam itu tidak peduli. Akhirnya ketika dia bergaul di luar masjid, dia bertemu dengan orang-orang Nasrani yang dalam agama Kristen, pengajaran tentang kasih atau disebut dengan hukum kasih itu adalah ilmu atau pelajaran penting nomor 2 setelah belajar Tritunggal. Maka dalam agama sebelah pengamalan tentang kasih itu sangat ditekankan. Tentang kepedulian, tentang empati. Istri saya ketika bergaul, dia merasakan ini dari agama sebelah. Ada orang-orang yang peduli, ada orang-orang yang bertanya, kamu punya masalah, ayo kita ngobrol. Nanti kita bantu. Kami bersamamu gitu. Padahal itu kata-kata Rasulullah kan. Nanti kami bantu. Mau mendengarkan cerita, kasih kepedulian, kasih bentuk merangkul. Akhirnya ketika dia merasakan itu, dia berpikir bahwa agama Kristen lebih baik. Karena selama saya di Islam, orang Islam tidak peduli dengan saya. Justru orang-orang dari agama sebelah yang peduli dengan saya. Akhirnya dia murtad. Bagi saya sekarang ini pelajaran penting bagi kita semua. Ada celah yang bocor di keislaman kita hari ini. Bukan Islamnya yang tidak sempurna, Islam sangat sempurna. Kita yang mengamalkannya yang tidak sempurna. Begitu banyak kita di masjid ini. Kalau saya tanya siapa yang duduk di belakangnya, belum tentu kita tahu. Kalau saya tanya setelah sholat tadi salaman dengan siapa, sebagian besar mungkin lupa. Kenapa? Kita tidak punya rasa peduli. Sebagian besar ketika kita bersalaman, salamannya hanya sekedar basa-basi. Mohon maaf, bukan di sini ya, di planet Mars. Di sini tidak ada. Di sini orang solehah semua. Salamannya tangannya ke sini, wajahnya ke sana. Habis sholat salaman, habis itu balik sini lagi. Ini bukan salaman yang diajarkan Rasulullah. Di mana kepedulian kita?
Saya ngaji kepada guru-guru saya. Mereka mengatakan, kenapa sholat itu kita disuruh tengok kanan, tengok kiri? Supaya kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang hari ini punya masalah, yang sedang sakit, yang dia bukan butuh uang, tapi dia butuh ada orang yang memberikan semangat. Kita tidak hadir untuk memberikan semangat. Akhirnya dia dapat semangat dari kelompok lain. Akhirnya dia murtad. Akhirnya dia malas ke masjid karena dia pikir, di masjid orang tidak saling peduli. Bahkan kalau di Pluto, di sini tidak ada ya, di Pluto orang hanya saling peduli hanya kepada yang disebut VIP. Jadi sesama VIP peduli. Bahkan di beberapa tempat saya menemukan istilah ada tamu VIP. Kalau ada tamu VIP berarti ada tamu yang, nah itulah. Selama saya belajar tentang Islam, saya tidak pernah menemukan Nabi Muhammad punya tamu VIP. Nabi meratakan semua tamu. Mau dia hamba sahaya, mau dia budak, mau dia kafir, siapapun dia dilayani oleh Rasulullah dengan baik, tanpa membedakan, oh ini VIP, berikan dia kurma ajwa. Oh ini bukan VIP, kasihkan dia kurma yang harga 10.000. Saya belum temukan itu. Tapi di Pluto terjadi seperti itu. Sementara di agama saya yang lama tidak ada seperti itu. Semua jamaah dalam gereja dianggap rata. Ketika sudah masuk gereja, semua rata. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada harta, tidak ada kekayaan. Maka kami yang dulu waktu itu mengurus gereja tidak membedakan ketika kami bersalaman dengan orang kaya dan ketika kami bersalaman dengan orang yang pas-pasan. Masa itu diamalkan di sebelah, tapi kita tidak mengamalkan. Padahal ini ilmu Rasulullah. Akhirnya orang-orang yang ekonominya lemah semakin minder, semakin malas ke masjid, semakin tidak mendapatkan kepedulian. Akhirnya datang sekelompok orang membawa sembako, mengumpulkan mereka di satu tempat. Ayo kumpul, ada pembagian sembako. Sebelum dilakukan pembagian sembako, mereka akan mulai menyentuh person to person. Kami dulu ketika mau turun ke lapangan untuk melakukan pendekatan seperti itu, mempersiapkan itu 1-2 hari sebelum untuk turun. Dipersiapkan siapa yang akan berbicara, siapa yang akan mengiringi dengan musik, musik apa yang akan dimainkan, senjata apa yang akan dibawa. Senjata itu misalnya untuk anak-anak senjatanya apa? Coklat, permen, snack, biskuit, siapkan. Untuk ibu-ibu apa? Untuk ibu-ibu siapkan minyak goreng. Untuk ibu-ibu siapkan kalau ada body lotion. Untuk ibu-ibu kalau ada siapkan tepung terigu. Untuk bapak-bapak apa? Bapak-bapak siapkan gula, biskuit. Bapak-bapak suka itu kan, biskuit. Nah, kalau pulang ke rumah cari biskuit, minta kopi. Disiapkan senjata-senjata itu. Ada tim yang nanti bagian untuk melakukan pendekatan kepada ibu-ibu. Ada tim yang melakukan pendekatan kepada bapak-bapak. Ada tim yang melakukan pendekatan ke anak-anak. Semua dihandle dengan baik. Maka ketika sampai di lapangan, semua akan bekerja sesuai dengan hasil rapat, hasil keputusan. Musik yang dimainkan, dirapatkan, kunci apa yang akan dimainkan. Kalau di sini ada yang bisa main musik, pasti paham nada-nada. Ada nada yang ketika dimainkan bisa menyentuh perasaan seseorang. Nada-nada minor itu ketika dimainkan menyentuh para pendengarnya. Makanya kalau kita mendengarkan musik, kadang kita merasa sedih, kadang kita merasa semangat. Begitulah pengaruh musik itu. Kenapa bisa sekuat itu? Musik ini kan dibawa oleh Nabi Daud, yang disebut seruling Daud. Nada indah itu berasal dari Nabi Daud, diperkenalkan oleh Nabi Daud, diambil oleh mereka, dimainkan di rumah ibadah mereka, digunakan sebagai media untuk menyentuh pendengar. Maka ketika turun ke lapangan, semua sudah disetting. Tidak ada tiba masa, tiba akal. Nah, saya lihat di Pluto, kebanyakan ketika buat acara, tiba masa, tiba akal. Nanti begitu acara, baru siapa yang ngurus ini, siapa yang ngurus ini, siapa yang ngurus ini, siapa yang ngurus ini, berantakan. Tidak termanage dengan baik. Kalau di rumah ibadah yang lama, dibentuk tim IO. Dibentuk tim IO, dibelajarkan mereka kepada IO profesional. Kita cari IO profesional,
tolong ajarkan, didik tim kami bagaimana cara untuk bisa menjadi IO profesional. Rumah ibadah membayar, gereja bayar untuk ilmu itu. Maka kami punya tim IO yang profesional untuk mengurus segala acara, untuk menyentuh masyarakat. Termasuk istri saya, dapat hal-hal yang begini, disentuh oleh hal-hal yang begini, akhirnya murtad. Ketika saya mau ajak balik ke Islam, tidak mudah, karena dia sudah terlanjur melihat Islam itu buruk. Ketika dia bergabung di majelis taklim, di majelis taklimnya tidak saling peduli, di majelis taklimnya lebih memperdulikan ini, warnanya apa, motifnya apa, kapan kita pakai yang seragam, yang tidak punya uang bagaimana. Akhirnya hanya sibuk dengan pakaian, hanya sibuk dengan seragam. Teman sesama majelis taklim mati kelaparan, teman sesama majelis taklim murtad karena punya beban yang tidak bisa dikeluarkan. Dia tidak tahu mau cerita kemana, dia punya masalah, namanya anak muda, mungkin galau, mungkin masalah ujian kampus, mungkin masalah apa. Dia butuh ada orang yang ngobrol, dia butuh ada orang yang menemani. Umat Islam tidak hadir, justru yang hadir yang dari sebelah, akhirnya murtad. Pengalaman saya dulu, ada teman saya muslim, namanya anak muda, karena kenakalan akhirnya sewaktu bekerja melakukan penggelapan dana. Karena melakukan penggelapan dana akhirnya diproses hukum, dipenjara. Selama dia di penjara, tidak ada satupun orang Islam yang pernah menjenguk dia. Informasi ini masuk kepada tim gereja bahwa ada anak muda muslim yang masuk penjara karena kasus begini. Akhirnya tim gereja membentuk tim untuk datang mengunjungi dia seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali dikunjungi, dibawakan rokok, dibawakan kue, dibawakan uang, dibawakan sirup, dibawakan apa saja, ditemani ngobrol, bagaimana kabarnya, dijenguk 2 minggu sekali. Apa yang terjadi? Ketika dia keluar, dia murtad. Ketika dia sudah murtad, baru orang Islam bilang, kenapa kau murtad? Kau ini mempermainkan agama. Dia lupa, waktu dia di penjara kau kemana? Kenapa begitu dia murtad baru kau datang sebagai hakim? Kemarin waktu dia di penjara, kau kemana? Akhirnya dia katakan apa? Kemarin waktu saya di penjara, kemana umat Islam? Kemana teman-teman saya yang Islam? Tidak ada yang peduli dengan saya, kecuali mereka yang datang menjenguk, memberikan bentuk kepedulian. Hari ini PR besar bagi kita. Di Indonesia kita umat Islam terbesar. Tapi ulama mengatakan di Indonesia ini walaupun umat Islam terbesar, tapi kualitas keislamannya minim. KTP kita Islam, tapi kualitas kita menurut para ulama, kualitas keislaman kita kurang. Maka mudah-mudahan di momen Ramadan ini, dengan keberkahan bulan Ramadan, kita perbaiki keislaman kita. Kita perbaiki dari mana? Perhatikan anak istri kita. Jangan sampai anak-anak kita bernasib seperti istri saya. Jangan sampai pasangan-pasangan kita bernasib seperti istri saya. Walaupun akhirnya singkat cerita kemudian istri saya mau masuk Islam. Setelah perjuangan panjang saya menjelaskan tentang Islam, akhirnya dia mau masuk Islam. Tapi keluarga kita jangan sampai terjadi begini. Jaga keluarga kita, pedulikan anak-anak kita, berikan waktu kita untuk berbicara dengan dia setiap hari, minimal sejam. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu, mereka butuh ngobrol. Mereka mau kita melihat gambar apa yang mereka buat. Mereka waktu kita keluar bekerja, mereka di rumah, mereka mengambil pensil, mereka mengingat ayahnya. Oh, tadi papa pergi pakai baju kuning, dia gambar, lengkap pakai songkok. Begitu kita balik, dia mau memperlihatkan, ayah, ini gambar saya. Kita bilang apa? Sebentar, ayah sibuk. Sebentar, ayah capek. Ketika dia besar, dia akan dirangkul oleh orang di luar sana. Kalau kita tidak punya anak, kita minta, ya Allah berikan saya anak. Begitu dikasih anak, kita tidak peduli. Kita lebih sayang dengan pekerjaan. Kita lebih sayang dengan yang namanya uang. Kita lebih sayang dengan yang namanya harta. Quran kita lalaikan.
Karena kita tinggalkan Quran, makanya lah kita bersikap seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana menyikapi kehidupan ini dengan baik. Bagaimana resep yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya supaya kita bisa sukses dunia dan akhirat. Padahal semua ada dalam Al-Quran. Tapi hari ini kita meninggalkan Al-Quran. Yang kita cari apa? WhatsApp, Instagram, YouTube, apa lagi? Ya? Facebook, TikTok. Bilang Pak Imam TikTok. TikTok, koran, majalah. Kita pun sehari, menurut penelitian, orang Indonesia dalam satu hari menggunakan media sosial paling sedikit 5 jam. Satu orang 5 jam paling sedikit. Kita bisa gunakan media sosial 5 jam, tapi berapa jam kita pakai untuk baca Al-Quran? Kalau sudah bicara Quran, langsung, wah, Al-Quran lagi. Sibuklah kalau Al-Quran. Kalau WhatsApp tidak sibuk. Kalau YouTube tidak sibuk. Kalau TikTok kita geser. Tidak terasa jam 12 malam. Keasikan kita geser, muncul di situ ada 01, 02, 03. Kita geser aja terus. Surah Al-Quran kita lupa. Ayat Al-Quran kita lupa. Akhirnya ketika kita diuji, kita tidak tahu bagaimana menyikapi ujian. Ketika kita diberi nikmat, kita tidak tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat. Kita tidak tahu bagaimana bersikap dalam kehidupan. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan bahwa Al-Quran ini adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau zaman sekarang Google Maps, kita mau kemarin saya bersama Toya sama Bang Ilham jalan ke Putu Sibau. Sebagai orang baru, saya bisa ke sana, tapi harus menggunakan Google Maps. Kalau tidak saya tersesat. Maka hidup kita sekarang pun di dunia, tujuan kita mana? Akhirat. Mau masuk surga, mau surga Firdaus, mau mati husnul khotimah. Petunjuknya di mana? Di Al-Quran. Al-Quran suruh belok kiri, belok kanan, bangun jam sekian, tegakkan sholat, keluarkan infak, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak kerjakan, kita pikir kita lebih pintar daripada Tuhan yang menciptakan dunia ini. Padahal ketika Allah menciptakan dunia dan isinya ini, Allah sudah buat aturannya, lengkap dengan aturannya. Sebagaimana ketika kita membangun rumah, kita buat aturan. Ini dapur, ini kamar mandi. Kalau mau ke kamar mandi, pakai sendal. Kalau mau ke kamar, buka sendal. Kalau mau ke lantai 2, buka sendal. Di dunia ini Allah buat juga aturan. Kita tinggal mengikuti. Sebenarnya mudah. Kenapa hidup menjadi susah? Kita tidak tahu bagaimana caranya. Akhirnya kita ngarang. Kita ngarang saja. Begitu ekonomi sempit, ngaranglah kita. Oh, kalau ekonomi sempit berarti harus kerja cerdas, kerja keras. Padahal begitu banyak orang yang kerja cerdas, tidak juga kaya. Begitu banyak orang yang kerja keras, tidak juga kaya. Tapi kita ngarang, oh untuk sukses harus kerja cerdas. Padahal sudah dikatakan dalam Islam, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih dari dunia dan isinya. Lebih berharga dari dunia dan isinya. Tapi kita tidak kerjakan. Begitu ada panggilan azan, hayyalas sholah, hayyalal falah, tegakkan sholat supaya kita diberikan kemenangan. Kita mau menang tapi tidak mau sholat. Padahal Allah bilang kalau kau mau menang di dunia, datang sholat. Datang sholat, dekati masjid, datang ke masjid. Ngapain di masjid? Sholat, tegakkan sholat. Dalam sholat apa yang dibaca? Al-Quran. Tidak bisa dalam sholat kita menyanyi, tidak bisa. Sesat kita. Apa yang dibaca? Al-Quran. Selesai sholat, berdoa. Apalagi yang dibaca? Al-Quran. Sebagian besar doa-doa yang kita baca itu diambil dari Al-Quran. Semua yang kita baca itu adalah Al-Quran. Harusnya ketika kita melekatkan hidup kita dengan Al-Quran, kita lekatkan hidup kita dengan masjid, pasti kita dapat keberkahan. Coba lihat, segala sesuatu yang melekat dengan Al-Quran itu pasti mulia. Kertas kosong, waktu dia masih menjadi kertas kosong, kita bisa buang-buang seenaknya. Tapi coba begitu di kertas itu ditulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Tidak ada lagi yang mau buang ini. Bahkan kalau ada yang buang, kita marah. Begitu sesuatu dilekatkan dengan Al-Quran, dialah menjadi mulia. Begitu pula kehidupan kita. Begitu kita lekatkan kehidupan kita dengan Al-Quran, Allah akan berikan jalan keluar dari kita punya masalah. Allah berikan kita ketenangan. Saya menghadapi banyak ujian ketika masuk Islam. Sebenarnya tidak akan kuat menghadapi itu. Tapi wasilah membaca terjemah Al-Quran, Allah berikan kekuatan, Allah mudahkan. Banyak ujian yang saya hadapi. Hanya saja kalau saya ceritakan malam ini, kita bisa sampai sahur di sini. Maka saya mengambil pelajaran bahwa ternyata ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, disitulah kita akan mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, ketenangan, hilang yang namanya kegelisahan, ketakutan. Kebanyakan kita karena tidak baca Al-Quran takut. Bagaimana besok ya? Bagaimana tahun depan kalau kosong sekian yang naik? Bagaimana tahun depan kalau harga beras naik? Kita tidak pikirkan bagaimana kalau hari ini iman kita berubah. Nabi pernah mengatakan ada orang yang beriman pagi, malam dia berubah. Ada orang yang beriman malam, pagi dia berubah. Pagi dia murtad. Itu jauh lebih penting daripada persoalan tahun depan. Masalah rezeki kita tahun depan itu dijamin oleh Allah. Kalau binatang, hewan yang tidak menanam diberi makan, apalagi kita yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Allah katakan dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabul la raiba fi, hudal lil muttaqin," bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Tugas kita hari ini mencabut segala keraguan yang ada dalam hati, dalam pikiran kita tentang Al-Quran. Begitu pikiran kita bertabrakan dengan Al-Quran, buang pikiran kita. Buang pikiran kita. Kita bukan Tuhan yang menciptakan bumi. Begitu pikiran kita bertabrakan dengan Al-Quran, buang, pakai Al-Quran. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang mau beriman, yang mau sukses dunia akhirat. Al-Quran caranya di masjid. Makanya kalau di Munzalan saya belajar To'ya itu namanya MSQ, Masjid Subuh Quran. Menghidupkan waktu subuh di masjid, membahas tentang Al-Quran, kajian subuh, kuliah subuh, tempatnya masjid, waktunya subuh, kontennya Al-Quran. Menyatu 3 hal dengan keberkahan yang besar. Waktu subuh, waktu yang paling Allah berkahi. Tempat yang paling Allah berkahi, masjid. Konten, kitab yang terbaik di muka bumi, Al-Quran. Saya pun belajar untuk mengamalkan itu. Sampai hari ini masih belajar, belum jadi ahli. Saya rasa Pak Imam, para guru-guru kita di sini jauh lebih ahli. Saya masih belajar. Tapi kalau saya yang belajar Al-Quran saja dengan niat awal yang salah bisa ditolong dan diselamatkan oleh Allah, apalagi Bapak Ibu yang niatnya sudah lurus, sudah pintar baca Al-Quran sejak kecil. Saya tahu baca Al-Quran nanti sudah besar. Itu pun niat awalnya salah, hanya membaca terjemah. Nah, mungkin hari ini kita tidak membaca terjemah. Kita pandai membaca Arab, kita tidak baca terjemahnya sehingga kita tidak faham. Maka saya mau mengajak, kalau boleh, kalau mau, baca Al-Quran tiap hari dengan terjemahnya. Baca Arabnya, kita dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan di luar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Tapi membaca terjemahnya, kita insya Allah dapat hidayah. Kita dapat memahami petunjuk. Oh, seperti ini yang Allah mau. Oh, kalau saya sedekah, ekonomi saya akan bangkit. Kalau saya memperbanyak sedekah, saya sedang berdagang dengan Allah. Kalau saya sedekah, Allah melipat gandakan apa yang saya berikan. Allah akan membalas dengan sebaik-baik balasan. Banyak dalil dalam Al-Quran. Guru-guru kita pasti lebih hafal. Saya hanya sebagian menghafal terjemahnya, masih proses untuk menghafal Arabnya. Tapi saya yang sangat sedikit ilmunya ini merasa begitu besar ditolong oleh Allah. Apalagi Bapak Ibu kalau mau baca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, saya yakin jauh lebih besar. Saya ini sebenarnya sampah. Dulu benci dengan Islam, benci dengan azan, benci dengan Rasulullah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Tapi karena kebaikan Allah, saya yang sampah ini didaur ulang oleh Allah. Hari ini bisa duduk di sini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar,
Mungkin karena saya dekat-dekat Al-Quran, dekat-dekat dengan masjid. Hari ini saya sedang membangun masjid dan pesantren di Kota Palu. Pesantrennya gratis, masjidnya multifungsi, multi manfaat. Masjidnya belum jadi, tapi ada program subuh sahur gratis setiap bulan Ramadan yang sudah berjalan 3 tahun. Setiap sahur tim di Palu menyiapkan makanan 250 porsi setiap subuh. Sudah berjalan 3 tahun. Dari mana uangnya? Dari Allah. Tugas kita yakin bergerak. Sisanya urusan Allah, bukan urusan kita. Nabi Musa ketika mau ditolong oleh Allah, tugasnya lari. Nggak usah tanya mau bagaimana nanti. Nanti itu urusan Allah. Lari saja, ketika Allah suruh pukul airnya, pukul saja, nggak usah tanya mau apa, yang mau terbelah ke airnya, mau berubah warna kah, bukan urusan kita. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Kalau saya yang seperti ini bisa Allah tolong, bisa bangun masjid, bisa bikin pesantren. Hari ini sudah ada santri yang belajar gratis, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar tauhid, belajar banyak disiplin ilmu. Pasti Bapak Ibu di sini, insya Allah akan lebih banyak dapat keberkahan, akan diberikan anak-anak keturunan yang soleh solehah. Suaminya Allah jadikan suami yang soleh, yang rajin kasih transferan, yang rajin belikan skincare, yang rajin bawa ke salon untuk perawatan. Begitu juga bapak-bapak, istrinya nanti Allah rubah jadi istri yang pandai masak, rajin bikin kopi, rajin bikin gorengan, rajin urut kalau malam. Nah, mau kan pasti? Dekati Al-Quran. Saya ini sampah, sedikit saya perlihatkan ya. Tangan saya ini sampah, lihat. Tidak ada di antara kita yang seburuk saya. Bagi saya buruk. Tapi saya yang buruk ini bisa Allah tolong. Apalagi Bapak Ibu, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda, antum-antum itu disayang oleh Allah. Balik ke Allah, masa depanmu akan cerah. Kau bisa jadi presiden, kau bisa jadi bupati, kau bisa jadi gubernur. Balik ke Allah. Tapi kalau kau semakin jauh dari Allah, kau akan semakin celaka. Kau akan semakin mengalami kehidupan yang sulit, gelisah, takut, bingung. Akhirnya kita tersesat di dunia, celaka di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam saya ngobrolin. Kalau saya teruskan, sudah banyak yang kakinya mungkin kram, ya kan? Saya alhamdulillah di atas kursi. Tapi bukan berarti saya mulia. Hanya saja kursi ini hadiah dari Allah. Karena sayang, supaya saya tidak kram. Gitu. Bukan mulia, tapi sayangnya Allah kepada saya. Aslinya lebih mulia ini, guru-guru kita. Guru-guru kita lebih mulia, orang-orang tua kita. Di sana ada toya, ada pak imam, ada pengurus masjid, ada ulama-ulama, ada ustadz-ustadz. Mereka jauh lebih mulia daripada saya. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya belajar yakin, belajar pasrah, belajar menyerahkan hidup terserah Allah. Karena dulu saya hidup ikut aturan saya, ternyata berantakan. Saya memilih sekarang terserah Allah lah. Karena kalau saya atur nanti berantakan lagi, maka Allah saja yang atur. Ternyata begitu Allah yang atur, saya diperjalankan dari Palu sampai ke tempat ini, dipertemukan dengan orang-orang baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil. Mudah-mudahan mulai malam ini kita jadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, tidak mau lepas dengan Al-Quran, falling in love dengan Al-Quran, kasmaran dengan Al-Quran, jatuh cinta, rindu. Kalau tidak pegang Al-Quran, rindu. Dipahamkan Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran, dan bisa menyampaikan Al-Quran, dan keluarga kita dihadiahkan anak cucu keturunan yang soleh solehah, yang hafiz hafizah, istiqomah keluarga kita, anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat di atas agama Islam, insya Allah. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla